Tuh, kau hitung deh. Mulai terekam nih. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast kita, podcastnya Hafiz Go Scout bersama teman saya Imika Muhammad dan Muhammad Al-Farisi. ini ada profesional semua. Iya, jadi kami bertiga ada lagi. Dan hari ini alhamdulillah kami ditemani dengan dua tamu spesial, yaitu Kakak Alif dan Kakak Arzeti. Tepuk kaki. Sore. Spesial ini tidak dibayar. Mungkin kakak bisa perkenalkan dulu dirinya masing-masing. Kakak Alif dulu. Saya dulu. Nah, Ya, bismillah. Jadi salam Dik. Kirim tadi salam-salaman. Wih, Jadi nama dulu tuh nama panjang. Iya. Nama panjang saya Muhammad Alif Siddiq. Bisa dipanggil Alif. Sekolah di SMA ITN Nurul Fikri Makassar kelas 11. Insyaallah nanti naik di kelas. Kalau dana itu talewaleo nih karena corona dan kelas lagi. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan pegang OSIS-nya SMA Al-Fikri. Masya Allah, subhanallah. Instagramnya kakak, siapa tahu ada yang mau follow deh. Boleh. Kesempatan untuk mempromosikan. @muhalif 2 i-nya. Jadi dibaca @muhalif. Terus kakak Itu lagi tahu. Iya. Terus nanti disperse tadi, tapi biar Iya, harusnya. Aduh kau kemar. Ganti nama gue jadi Alif ini. Gimana kakak Arzeti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzeti Amalia Dermawan, bisa dipanggil Arzeti. Halo kakak Arzeti. Halo. Bisa dipanggil dengan nama belakangnya saja. Terus kakak Arzeti dari mana kakak Arzeti? Saya dari SMP SMA Iya, Ikarama. budaya kakak Bella. Saya kelas 10. Kelas 11. Alhamdulillah. Apa mau gue bilang ini? Oh iya, harus apa? Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan, anjay. Pendidikan karena kita selaku siswa harus mengetahui pendidikan kita. Yo. Jadi apa itu pendidikan kawan-kawan? Kenapa kita harus mendidik diri? Waduh, dari saya. Pendidikan adalah sistem yang dilakukan sejak apa nih pendidikan? Proses pengajar. Entar apa itu pendidikan sebenarnya? Bingung. Saya dulu mau bicara. Lagi mau bicara. Saya nih. Iya, Oke, jadi pendidikan itu sebuah sistem pembelajaran yang dimana kita diajarkan berbagai ilmu seperti yang ada di buku, dan tidak hanya hanya ilmu yang kita pelajari, mungkin lebih ke mana gitu, ke kebiasaan seperti sehari-hari, misalnya kayak langsung bicara di depan umum gitu ya, praktekannya mungkin dari itu.
Kakak Alif, siapa tahu ada tambahan dari pengertian pendidikan. Kalau menurutku pendidikan itu suatu hal yang mengaitkan beberapa aspek seperti pelakunya, siapa yang diajar, mengajar, terus jangka waktunya juga yang bisa ditentukan. Kalau menurut saya sendiri, pendidikan itu jangka waktunya seumur hidup. Nah, Karena dari kita lahir sampai kita mati sekalipun tidak ada namanya untuk belajar seperti itu kalau menurut saya. Kakak Rezeti, bagaimana menurut kakak? Apa itu Pendidikan pendidikan? itu kayak pembelajaran pengetahuan dari kelompok yang diturunkan dari generasi satu generasi lainnya, diajari melalui pelatih pengajaran. Tunggu dulu kakak. Kenapa kayak bergema kak? Anda kayaknya Kak. Enggak Jimar. Dan juga, oh bergema. Ayo. Itu bergema di saya suaranya kayak Iya. Bunyi dari virus kita bukan aja. Lanjut deh. Apa tadi pendidikan nih? Tugas udah fokus puasa. Lapar kak. Jadi kan kita ini berlima di sini, beda-beda sekolahnya. Maksudnya kok beda-beda pasti tentang sejarah pendidikan. Tak mungkin ada beberapa di antara kita yang akselerasi mungkin, atau ada beberapa yang tidak ada yang lompat langsung masuk ke jenjang berikutnya. Dan pasti punya cerita yang berbeda tuh tentang pendidikan. Iya, betul. Mungkin bisa langsung kak berbagi tentang opini tentang pendidikan. Siapa tahu ada yang memulai. Mulai dari siapa nih? Saya mulu atau dari Alif atau KRZ? Bebas terserah nih. Saya yang mana? Yo. Dia tuh selalu sekolah ada satu hal yang mengganggu itu tentang apa itu perbedaan kelas yang sebenarnya kayak apa dia perbedaan kelas kayak kepintaran sama dibedakan gitu. Itu yang saya mengganggu. Pernah aku dapat sekolah yang kayak begitu. Jadi tuh sistem itu jadi terkumpul satu kelas terkumpul kayak yang pintar terkumpul satu kelas. Terus orang yang begitu terkumpul dalam satu kelas. Nah, pernah itu sekolah di situ. Jadi tuh itu jadi kemarin Anda masuk di kelas yang mana ini? Jangan kok langsung ke intinya jangan saya dulu. Semua waktu tuh pindah itu masih alhamdulillah masih masuk ke kelas A Kak. Bagus itu. Wih bagus. Terus menaik ke kelas 4 itu agak menurun ke B. Nah di kelas 5 turun lagi ke C. Orang meningkat ini Faris. Terus, nah alhamdulillah kelas 6 naik lagi jadi B. Jadi itu setiap kelas itu memiliki kayak suasana yang berbeda. Ada di kelas yang penuh dengan kepintaran. Yang di kelas A itu, yang di kelas A itu kayak apa di suasana kayak anteng. Terus kalau keluar main kayak apa dia memanfaatkan waktunya lebih baik untuk ke buku. Terus yang ke kelas B itu kalau nggak salah yang enggak, kalau kelas B ada sebagian yang pintar, ada sebagian yang masih kurang. Terus yang C agak mulai nih agak turun kondisinya suasana kelas tuh. Nah apalagi kalau yang D yang D itu sudah hancur sekali. Tapi dianggap gagal. Tapi yang justru yang lebih apa nih? Lebih kelasnya lebih ramai itu di kelas D. Dan saya kayak kelasnya lebih nyaman di kelas D justrunya. Berarti apa?
Berarti surveimu itu menunjukkan apa, Faris? Banyak orang bodoh. Bukan. Supaya kita kenapa aku pertanyakan kenapa ini kelas membedakan antara orang pintar dengan orang yang agak kurang. Iya. Itu seperti sama halnya kayak apa susah apa tidak bisa sih baku interaksi Iya, bagi tidak bisa sih baku interaksi sama orang yang kurang sama orang yang pintar. Iya. Jadi Selalu kayak orang ada yang pintar, kesetaranya. soalnya orang yang pintar akan semakin pintar dan orang yang bodoh akan semakin turun. Itu yang kurasakan waktu gue pernah masuk di kelas begituan. Iya, masuk akal Ki. Masuk tidak masuk akal sebenarnya. Karena kan beda-beda Ki, maksudnya. Beda-beda Tapi- itu bisa setiap. Beda-beda Tapi- setiap anak. Iya. Pikirnya. Tapi masih ada memang itu kan kelas kayak begitu. Kayaknya masih ada deh. Masih ada. Mungkin. Di jamnya. Di sekolah umum sekarang kayak begitu jangan pakai. Untuk itu saya kayak kurang bagus sekali buat pendidikan. Terhalang Ki untuk belajar bagi yang down tuh. Jangan down. Oke, mungkin itu dari saya. Dalam masalah pendidikan. Kalau kakak saya itu, bagaimana menurut tanggapannya tentang siapa tahu ada yang kurang dari pendidikan? Tadi dulu. Karena toh kalau saya dari sendiri, iya betul ini juga kadang ada kastanya di sekolah yang menasamakan semua orang yang jadi penyaring toh, yang buat satu saringan, terus nasarin semua siswa ke dalam saringan itu. Maksudnya kan ada bagaimana dia cara ngomongnya? Mengerti? Kayak apa nih? Nah, apa? Kayak di Membedakan lah. kayak misalnya Memang kan khusus begini. beda-beda anak-anak dalam aspek kecerdasannya. Nah, Ya. sekolah kadang buat satu saringan yang kadang gimana deh? Tidak, bagaimana dia cara ngomongnya? Bingung dah. Yes. Kita saja masuk sekolah harus dites, berarti mungkin sama jika halnya kayak dibedakan tuh atau disaring. Iya, dari awal itu sebenarnya kayak sudah Dari salah. awal itu sebenarnya kita kayak disaring untuk masuk ke sekolah tersebut. Jadi yang bisa masuk belajar itu cuma yang pintar saja. Iya. Walaupun juga sudah masuk, maksudku, misalnya kan kita berempat ini toh punya kecerdasannya masing-masing. Nah, otomatis kan beda-beda tingkatan tak. Nah, di sekolah itu yang sekolah kadang harus menyamakan. Kayak siswa ini, pokoknya semua siswa harus sama tingkatan kecerdasannya. Nah, tes-tes yang diberikannya harus sama. Tes-tes yang diberikan sama. Terus kayak cara mendidiknya juga sama kepada semua siswa. Nah, kadang ada siswa yang pas dengan cara begitu, tapi ada juga siswa yang tidak cocok dengan cara seperti itu. Nah, saya pribadi kayaknya tidak cocok dengan sistem sekolah sekarang deh. Mementingkan sistem sekolah deh. Nah, pasti kita ikuti harus sistem sekolah. Jadi seperti kayak Masuk sistem angka ya sebenarnya juga. Karena kurasa tuh kebanyakan siswa sekolah itu hanya untuk mengejar angka, maksudnya tuh. Iya. Gimana dia? Iya, betul. Hanya sebatas nilainya saja. Memperlomba-lombakan kayak di kelas ini lomba siapa yang dapat ranking 1 itu. Iya, itu sebagai tingkatan standarnya lah. Yang tidak masuk ke ranking 10 sudah gagal kok jadi siswa. Berhenti saja lah. Itu Balas sih besar. Bisa juga ke dong. iya nah. Gagal. Iya, udah gagal. Dari kalau kan ya Kak Arzeti gimana pengalaman pendidikannya?
Terus sekolah. Apa deh tentang zonasi? Zonasi. Iya. Zonasi. Iya, gimana sistem Gimana zonasi? itu? Sistem zonasi itu kayak diukur tidak jarak rumah tak ke sekolah. Jadi kalau misalnya melebihi batas kilometernya, tidak lulus kita di sekolah. Ah, Gitu. Sekarang orang menilai kemampuan belajar dari jarak rumah. kenapa begitu? Dan itu pemerintah. Jadi dari otak siswa ini dulu. Dari otak siswa ini. Kalau saya dulu bodoh deh. Tanpa tahu lah kenapa sebabnya. Maksudku, udah anunya deh. Mungkin karena keterlambatan atau Oh, Katanya Bede, nah kasih begitu supaya disamaratakan ke semua sekolah. Jadi dari istilah sekolah unggulan. Tapi sebenarnya salah kayaknya. maksudnya. Maksudnya kan sekarang ada Iya. beberapa sekolah di beberapa daerah itu ada satu sekolah unggulan yang bisa masuk di sekolah Ya. itu siswa-siswa tertentu Ji. Nah sekarang ini mau samaratakan ke semua jadi kayak itu di sekolah unggulan sekarang semua bisa masuk tapi tergantung di daerah situnya yang bisa masuk. Jadi sekarang Oh. ada istilah sekolah unggulan. Menarik Ji, menarik sebenarnya ya. Menarik deh. Tidak betul kok. Kayak gimana deh? Cendol enggak selancar kemarin. Bingung kamu bilang apa. Halo. Nah, Halo. aduh. Nah, ini tadi bro, saya lagi bicara. Halo. Halo. Lah kok hilang? Gila. Banyak sekali cobaan memang. Aduh. Habis selai kuota. Ya, tadi Waduh, Amerika tidak banyak sih. Bisa jadi lanjut tuh ini. Ya. Dari belum pindah ini. Apa? Kita berkeluh kesah saja deh, cerita-cerita saja. Cerita. Kalau itu mungkin saya jagonya. Yo, itu makanya kan. Siapa nggak jago kalau berkeluh kesah? Silahkan Pak kawan berkeluh kesah lah. Mungkin dari yang dulu. Dari siapa? Dari Dari saya. Pak Khalid. Halo. Halo. Siapa dulu ini? Halo. Dari yang Pak? Dari Alif mau dulu. Khalid. Saya. Yo. Yo. Apanya mau dia aneh keluh kesahkan yang sekarang atau yang selama ini saya rasakan dari beberapa hari atau yang e-learning ini pandemi Bebas sih kan. Masuk ya, bebas sih. ya saya kalau yang kemarin-kemarin saya tidak ada masalah tuh cuman mungkin kalau di sekolah aku itu materinya agak ketinggalan Maksudnya? terus iya materinya agak ketinggalan misalnya orang seharusnya sudah belajar di bab 7 misalnya kita masih bab 5 atau bab 6 kayak gitu tapi kalau yang saya rasakan sekarang selama pandemi ini yang e-learning ini yang betul bikin bikin apa ya pusing Ribet begitu. karena ada siapa tahu ada di antara teman-teman yang pernah lihat SG ku yang awal-awal orang Iya. belajar di rumah itu nah itu saya sebenarnya saya tidak ada masalah toh e-learning tidak apa-apa toh, belajar dari rumah selama belajar sambil diselipkan tugas. Nah ini sebaliknya kita kasih tugas sambil diselipkan penjelasan pembelajaran begitu. Jadi lebih banyak tugas daripada penjelasan. Langsung bisa disuapi tugas tanpa Iya, disuapi tugas. Nah kan dengan kita di rumah ini ada HP, ada laptop. Mungkin kalau yang punya komputer ada komputer toh. Nah kalau dikasih tugas langsung kita cari di Google dong. Itu nama Iya. susah. Kalau dikasih deadline cepat sekali.
munafik rasanya kalau saya bilang saya tidak pernah berusaha untuk punya tugas. Makanya Terekspos. Kenapa? Karena guru itu tidak kasih saya penjelasan. Gitu Dia ya. tidak menjelaskan. Saya langsung kasih, misalnya ini dikasih materi tentang Buta. Nah, saya kasih kamu dokumen di Word. Kau baca, sudah itu kerja tugas. Gimana sih? Iya. Saja lah. Ini serius dan jumlah tugasnya itu loh. Iya lah, Iya, astagfirullah. menumpuk. Iya sih, satu guru itu cuma 2 lembar tugasnya. Terus satu guru. Nah, tapi satu sekolah itu berapa guru? Dan deadline-nya kadang juga hati. Iya lah, astagfirullah. Hatiku. Ini tadi ini. Rapuh. Nah, saya sampai hari ini, sampai detik ini masih belajar KBM, kegiatan belajar mengajar yang akademik. Kenapa? Sampai sekarang. Dan ini saya lagi kerja ulangan harian biologiku sekarang. Tadi dikasih jam 1:30 tuh, disuruh kumpul nanti jam 2. Ih, Iya, ini dia lagi sambil bekerja juga ini. Nah, terus ada lagi tugas bahasa Indonesia tadi. Terus tadi juga bahasa tugas fisika. Temanku kerja itu ada yang sampai 4 lembar toh. Nah, dikasih waktu 1 jam saja. Deadline-nya 1 jam. Nah, itu yang sebenarnya bikin repot murid karena tugas banyak dan tidak ada koordinasi dari sama guru. Supaya tugas banyak dan guru koordinasi. Bilang, "Sih, Pak, saya mau kasih tugas anak-anak. Deadline-nya sekian. Mungkin kita bisa kasih, tapi deadline-nya lain." Toh, begitu. Nah, tapi tidak ada, saya rasa ini tidak ada koordinasi guru. Itu yang bikin jadwalnya itu baku tabrak, deadline-nya juga baku tabrak. Jadi murid itu susah mau kerja yang mana dulu. Kadang aja saya tidak jarang itu kerja tugas langsung 2. Satu di laptop, satu di HP. Multitasking. Saking banyak tugas yang dikasih deh. Iya, dan sampai sekarang saya masih belajar. Aduh. Astaga. Kalau saya menurutku kayaknya guru-guru kebanyakan belum beradaptasi dengan pelajaran online. Maksudku beberapa guru masih merasa kayak belajar di sekolah biasa. Karena kan Dan yang saya rasakan itu sekarang lebih banyak tugas ketika kita di rumah daripada kita di sekolah. iya. Iya. Betul. Iya. Ini gimana? Mana ini biologi lagi? Jadi tertumpuk semua tugas ini di kalian. Dan saya bukan naif, Pak. Terus ada saya satu yang kupermasalahkan dari sistem sekolah sekarang ini. Apa itu? Ada menurut kita ada di sekolah itu banyak hal-hal yang diajarkan ke kita yang seharusnya tidak diajarkan, yang tidak perlu yang 90% bakalan kita tidak pakai. Kayak gimana contohnya? Misalnya ini yang saya kerjakan sekarang ini. Nah, itu misalnya biologi, maksudnya biologi penting lah karena kan tentang ini teman-teman, soalnya tuh dikasih gambar. Ini bagian apa? Ini bagian apa? Gila. Ini soalnya itu yang teman-teman mau jadi dokter, misalnya ahli bedah. Iya. Saya sendiri orang yang mau begitu. Saya sendiri punya cita-cita jadi penyair, misalnya jadi penulis. Ngapain saya cari apa ini dalam biologi? Karena kan tidak mungkin kita jalan di tengah jalan terus tiba-tiba ada orang datang tanya, ini apa organ apa ini? Intisar apa namanya? Masa ya saya mau tulis puisi judulnya hemoglobin. Ginjal, ginjal.
Rasanya tujuannya dia. Iya nah kayak menurutku tentu biologi penting, tapi itulah terlalu tinggi maksudnya. Terlalu banyak yang apa Seharusnya tidak kita diperlukan lah. kita menjadi SMA kita sudah difokuskan kalian ini bisanya apa, kalian Iya. mau jadi apa, kelebihannya di mana, itu seharusnya bukannya Ngomong malah tentang kalian cita-cita semua dan harus jago, semua harus bisa. iya. Enggak tahu. Ngomong tentang kelebihan dan cita-cita, teman-teman sudah dapat cita-cita dan keinginannya. Kalau saya insya Allah ada. Insya Allah. Aduh, bal, aduh. Gimana? Tolong. Saya mau jadi apa? Baby Dragon. Dragon. Yo, jadi tapi itu kadang itu juga permasalahannya deh kayaknya. Banyak siswa-siswa yang bingung mau masuk apa. Makanya nanti kalau masuk kampus banyak yang salah jurusan. Nah iya. Ini kakak kelasku ini yang barusan lulus, beberapa ada yang saya tanya, Kak, nanti kita mau daftar kuliah di mana, mau lanjut jurusan apa, mau ambil fakultas apa, nggak tahu juga ini deh, saya masih bingung ini, saya bisa Bingung. apa. Saya tahunya makan Ji, ya kan? Mana deh? Jurusan mukbang. Tata boga. Tetap boga dong. Kalau kamar cita-cita jadi apa? Sebenarnya mau jadi guru, bukan guru deh, pengajar. Dosen. Seharusnya tuh kita sebagai anak SMA ini seharusnya kita belajar tentang hal-hal yang lebih sex ed. Sex ed. Apa tuh? Sex education. Sex education. Paris. Oh, Tuh ada SMA tidak tahu sex ed. Aduh. ketinggalan cuy. Karena Iya, tuh seharusnya tuh SE itu seharusnya sudah dikasih dari kita kecil, seharusnya Iya. dari orang tua. Nah, di SMP sambil dikasih di SD, SMP apa? Kayaknya tuh pelajaran sex ed-nya Indonesia itu berhenti di organnya aja saja. Iya. Iya, Heeh. dia tidak dia cuma di Indonesia itu cuma dikasih penjelasan tentang organ-organ kerja dan lain-lain, bukan dampak sosialnya. Nah, pernah kak dengar dia dengar berita apa? Ada 2 remaja yang melakukan hubungan. Nah, karena kurangnya pengetahuan sex ed, keluar di dalam lah. Toh, dia tidak tahu. Makanya muncul nyawa. Nah, itu yang apa? Yang bahaya sebenarnya. Maksudnya Karena kan kalau kita dikasih tahu organ apa yang bekerja, organ apalagi namanya kita anak cowok lah tuh, pasti kalau anak cowok baru bahas tentang reproduksi pasti ketawa-ketawa tuh. Iya. Iya, selalu dianggap sebagai Kalau dikasih tahu organnya bekerja ini apa yang terjadi, apa yang dirasakan, kita sebagai cowok penasaran dong. Itu yang rasa ingin tahu kita tidak difasilitasi, tidak dipenuhi rasa ingin tahu kita. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita tahu, kita lakukan. Coba kita dikasih tahu, kalau kamu lakuin seks bebas nak, itu dosa. Ini dampaknya di sosial bagaimana? Kalau menurut agama kamu hukumnya di mana dirajam? Ya mungkin kan dia tahu bagaimana dampaknya, bagaimana aturannya, toh? Bukan cuma aturan mainnya, aturan sosialnya bagaimana? Ada aku baca di internet tentang sex ed itu ada 5 sebenarnya ya pokok-pokoknya sex ed. Yang pertama itu human development tentang sistem reproduksi, pubertas dan lain-lain. Hanya itu yang diajarkan di Indonesia menurutku sendiri nah. Padahal masih ada relationship, hubungan, personal skill, sexual behavior, sexual health. Kayak masalah penyakit
kelamin itu kan juga penting. Iya. Iya, lebih penting daripada mitokondria. Astaga. Astagfirullah. Apalagi nih kakak? Iya, apalagi nih kakak. Bingung juga. Aduh, ini sisa 3 menit lagi baru sebelum jawab satu. Apa itu soalnya, Kak? Iya apa? Iya. Aduh. Oh iya. Tentang perkataan sekolah mengambil kreativitas anak. Oh, Ada tuh perkataan yang bilang begitu, bahwa sekolah mengambil kreativitas anak. Bagaimana itu? Mungkin kakak mau dulu deh, saya mau menulis sebentar sekali. Oke. Kalau saya tuh sendiri tentang kreativitas, cita-cita apa? Sekolah mengambil kreativitas anak, menurutku benar lah. Karena dibatasi Ki. Kayak gimana deh? Dibatasi cara berpikir di luar tuh hanya berpatokan kepada buku. Iya. jadinya kita close minded. Yo, ada baca di internet, entah benar atau tidak. Dulu sebenarnya sistem pendidikan itu dibangun untuk membangun pekerja kayak Itu yang terjadi di zaman penjajahannya Belanda. Kan mereka dirikan sekolah, tapi yang bisa masuk itu cuma kalangan-kalangan bangsawan. Untuk apa? Untuk mencetak dan menghasilkan lagi tenaga kerja untuk kolonial. Begitu goals. Jadi kalau ya sekarang kita disuruh sekolah buat cari kertas. Kalau ini kertas bagus, ya sudah kerja bagus. Gimana mencari nilai? Itu makanya Indonesia belum maju lah dari segi pendidikan. Iya. Karena waduh, sudah jam 2, tunggu ya kakak. Yang lain itu. Oh iya, by the way, masih ada nggak kak sistem mos yang kayak apa ya, kasih siksa ya? Apa kayak lain-lain lagi tuh, misalnya kayak Digembleng kan? iya, kayak dikasih kayak malu-maluin dulu lah, kayak uji mental. Kira-kira masih ada itu? Nggak ada nih? Nggak ada. Iya, dari Dulu zaman sih pernah dapat itu. Cuma ada seru itu. Menjadikan sebenarnya ada Paris. Coba ada deh. Rasa ada yang nyaman namanya. Nyaman. Oh, ini ada di catatanku tentang salah satu kesalahan fatal dari sekolah yang masih dipegang teguh itu adalah sistem menghafal. Sistem menghafal. Tentang kalau sistem menghafal kayak hafal rumus. Tidak dipaksa untuk menghafal, bukan dipahami itu pelajaran. Bangun, pergi sekolah, belajar, disuruh menghafal, disuruh hafal hal lain, ujian, terus sudah ujian lupa hal-hal yang kita hafal. Jadi soalnya tidak ada guna di sekolah. Iya itu. Karena kalau misalnya jujur aku tanya, kira-kira masih ada nu ingat tentang pelajaran waktu SD atau SMP?
Tidak ada. Coba Arziti dulu, Arziti, karena dia kan kelas 10 tuh Arziti. Iya. Arziti ada no hafal pelajaran kelas 9. Kelas 9. Oh, banyak juga. Jauh tidak ada. Oh, masih ada Ji, masih ada tahu karena baru tahun lalu. Iya betul lalu. Kelas 8 Pade. Kalau kelas 8, kalau kelas 8. Kelas 8. Ya, tidak ada kawan-kawan. Sudah menjelaskan poinku. Malah sia-sia dong. Makanya kayak sekolah itu menciptakan masa depan, tapi masa depannya itu hanya ujian semester depan. Tergantung dari nilai. Dan banyak orang yang belajar sebelum ujian. Bagaimana tanggapannya antum? Oh iya. Itu sudah membuktikan kalau memang kita hanya cari angka. Cari nilai itu cuma supaya bagus dapat nilai itu. Saya tidak belajar. Iya. Karena ujian itu kan menjadi tolak ukur bagaimana pemahamannya kita selama ini kan. Nah, saya justru kalau ujiannya betul-betul saya mau ukur bagaimana bukan sejauh sih, sependek mana pengetahuan tentang matematika, tentang biologi dah. Makanya saya jawab seadanya, makanya saya paling cepat keluar. Karena kenapa? Mau saya cepat, mau saya lambat, sama-sama aja saya nilainya bobrok juga. Daripada saya lama-lama di dalam pusing, hening, mending saya keluar, cepat-cepat cari angin. Ya sama aja hasilnya. Mau lama cepat sama gitu. Iya. Sebagai orang yang tidak belajar, saya bangga tidak belajar. Tidak ada masalah. Tuhan kakak sedikit mami. Siap. Ada. Pernah menulis tentang pendidikan. Yang aku tulis tuh, setelah bersekolah hampir lebih 10 tahun, kalau dipikir-pikir, sekolah itu sudah kadaluarsa sebenarnya, malahan sudah basi dan berjamur. Maksudku tuh kayak sistemnya, sistem mencari angkanya, Udah bagus. sudah tidak, bagaimana nih? Kayak berpatokan per nilai. Oh ini yang tulis. Kalau misalnya kita dapat A atau 100, maka kita akan dianggap. Kalau misalnya kita dapat D atau di bawah 50, maka tidak dianggap. Terus semua sekolah itu mencari masa depan. Tetapi kan 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 KD kemudian itu juga masa depan. Kayak banyak itu misalnya kembali ke poin sebelumnya, banyak hal-hal yang dipelajari di sekolah yang sebenarnya tidak penting, yang tidak digunakan lah untuk masa depan ya. Tapi kira-kira kenapa? Maksudnya kira-kira kenapa sekolah kayak buat satu sistem penyaring untuk semua siswa? Supaya Mungkin nama sekolah kayak kelihatan lebih bagus dengan kalau isinya ini sekolah, banyak anak pintar. Kemungkinan semua orang yang dari luar. Kenapa harus berpatokan sama nilai? Itu yang ku pertanyakan.